A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ajil farajahum warhamna bihim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ada satu pembahasan yang sangat penting ya, berkenaan dengan madhab Syiah Ahlul Bait ini, yaitu kata-kata Ahlul Bait itu sendiri. Ya, kata-kata Ahlul Bait ini sering menjadi masalah dalam orang-orang ya untuk memahami siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait ini. Baik. Nah, Ahlul Bait yang kami maksudkan di sini ialah Ahlul Bait yang digunakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 33 surat Al-Ahzab yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Gitu ya. Nah, Ahlul Bait yang ada dalam ayat ini, Ahlul Bait yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari mereka segala macam jenis kotoran dan disucikan dengan sesuci-sucinya. Nah, Ahlul Bait ini kan jadi penting, tahu siapa mereka ini? Orang-orang yang disucikan oleh Allah sedemikian itu. Nah, ikhwan akhwat sekalian, ya, banyak sekali penafsiran-penafsiran tentang Ahlul Bait ini, akan tetapi saya akan menekankan penafsiran yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kata-kata Ahlul Bait gitu ya, yang ada di dalam ayat tersebut. Tapi mula-mula ya perlu kita pelajari sejarah turun atau asbab nuzul ya, ayat tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam berbagai kitab terpercaya, baik kitab tafsir, hadis maupun sejarah. Jika kita mau menelusuri asbab nuzul ayat ini, maka kita pasti akan bertemu dengan sebuah hadis yang dikenal dengan nama haditsul kisah. Kisah artinya kerudung, jubah ya, atau selimut gitu. Ceritanya secara singkat ialah ketika ayat tadhir, yaitu ayat 33 Al-Ahzab ini turun, Rasulullah mengumpulkan Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain alaihimussalam, lalu mengerudungi mereka semua beserta beliau sendiri ya, dengan jubah atau kisah beliau. Lalu beliau berkata, Allahumma haula'i ahlu baiti fa'adhib anhum rijsa wa tahhirhum tadhira. Ya Allah, mereka inilah Ahlul Baitku. Ya, jadi 4 orang itu yang berada di dalam kerudung beliau itu, inilah Ahlul Baitku. Maka hilangkanlah kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Demikian secara singkat hadis tersebut. Dan tentu saja haditsul kisah ini adalah hadis yang mutawatir dan banyak sekali diriwayatkan dalam berbagai kitab sumber-sumber hadis ini ya. Oleh karena sedemikian pentingnya ya kedudukan haditsul kisah ini dalam menafsirkan istilah Ahlul Bait yang digunakan dalam ayat 33 surat Al-Ahzab, maka kami ajak Anda untuk mempelajari hadis ini lebih lengkap. Berikut ini adalah beberapa hadis kisah yang kami nukil dari berbagai sumber terpercaya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib berkata, ketika itu Rasulullah sedang memandang kepada rahmat Allah yang turun dia. Kemudian beliau berkata, tanggilkan dia gitu. Safiyah berkata kepada beliau, siapakah yang Anda maksud wahai Rasulullah? Rasul berkata, Ahlul Baitku, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Nah itu. Lalu mereka pun datang. Kemudian Rasulullah mengerudungkan jubah beliau ke atas mereka dan berkata, Allahumma haula'i ahlu baiti fasalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, mereka inilah Ahlul Baitku. Salawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ayat tadhir itu ya. Nah, ini riwayat-riwayat lain ya tentang sebab turunnya ayat tadhir dapat dilihat di Sahih Muslim jilid 7 halaman 130 bab
Fadail Ahli Baitin Nabi. Juga Mustadrak As-Sahihain jilid 3 halaman 147. Demikian pula tafsir ayat tersebut dalam kitab tafsir Tabari dan Durrul Mansur serta tafsir ayat Mubahalah, ya, ayat Mubahalah dalam kitab tafsir Zamakhsyari dan tafsir Ar-Razi. Dapat dilihat pula Sunan Baihaqi jilid 2 halaman 149. Baik. Sementara itu riwayat Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha yang paling terkenal dalam masalah ini, ya, karena berdasarkan catatan sejarah yang paling kuat, ayat tathhir turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah beliau. Untuk itu jangan heran bahwa sebagian besar sahabat dan para perawi lain yang datang kemudian meriwayatkan hadis kisah ini dari Ummu Salamah. Riwayat beliau ini ialah sebagai berikut. Qalat nazalat hadhil ayah fi baiti innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa wa yutahhirakum tathhira wa fil baiti sab'ah Jibril wa Mikail wa Aliyun wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa ana ala babil bait. Qultu ya Rasulullah alastu min ahli bait? Qala innaki ila khair innaki min azwajin nabi. Ummu Salamah berkata, ayat ini turun di rumahku, yaitu ayat 33 Al-Ahzab. Saat itu di dalam rumah ada 7 orang, Jibril, Mikail, Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain. Sedangkan aku berada di pintu rumah. Ketika Rasulullah SAW mengerudungkan jubah beliau kepada 4 orang tersebut, ya, aku berkata, wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk dari Ahlul Bait? Rasulullah menjawab, engkau berada dalam kebaikan. Engkau termasuk di antara istri-istri Nabi. Gitu ya. Ini dapat dilihat dalam tafsir Suyuti Durrul Mansur, ya, jilid 5 halaman 198 dan 199. Ya. Jika kita perhatikan, maka menurut riwayat dari Ummu Salamah ini, ayat tathhir turun ketika Nabi berada di rumahnya. Dan oleh karena merasa sebagai istri Nabi, selain itu beliau juga berada di dalam rumah bersama Nabi dan lain-lainnya ketika ayat tersebut turun, maka beliau merasa bahwa beliau pun termasuk di antara Ahlul Bait. Karena jika istilah Ahlul Bait itu dipahami sebagai keluarga, maka beliau yang merupakan istri Nabi jelas termasuk sebagai keluarga Nabi. Demikian pula jika istilah Ahlul Bait itu diartikan sebagai para penghuni rumah atau orang yang berada di dalam rumah, maka saat itu beliau pun berada di dalam rumah saat turunnya ayat tersebut. Akan tetapi ketika beliau mengajukan kepada Nabi bahwa beliau termasuk dari Ahlul Bait dan ingin masuk bersama mereka, Nabi menegaskan bahwa beliau, Ummu Salamah, ya, tidak termasuk. Tentu saja Nabi tidak bermaksud bahwa Ummu Salamah itu bukan istri beliau. Oleh karena itu, Nabi juga menegaskan dengan mengatakan, engkau berada dalam kebaikan. Engkau adalah istri Nabi. Gitu. Jadi yang dimaksud oleh Nabi ialah bahwa Ummu Salamah dan tentunya istri-istri Nabi yang lain tidak termasuk ke dalam Ahlul Bait yang dimaksud di dalam ayat 33 surat Al-Ahzab ini. Dari situ dapat diketahui bahwa semua istri Nabi tidak termasuk, ya, di dalam Ahlul Bait Nabi yang dimaksud di dalam ayat 33 surat Al-Ahzab tersebut. Baik, jadi ya jelas dan tegas bahwa istri-istri Nabi tidak termasuk berdasarkan riwayat ini, ya, sebagai Ahlul Bait Nabi. Ada 2 cara lain, saudara sekalian, yaitu selain haditsul kisah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seringkali menyatakan di berbagai kesempatan siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu. Beliau menyebutkan bahwa Ahlul Baitku adalah Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain dalam berbagai kesempatan. Ya. Beliau menyebutkan hal itu.
Sedangkan cara yang kedua ialah dengan mendatangi pintu rumah Imam Ali dan Fatimah alaihi wassalam dan membacakan ayat tadhir serta mengajak mereka untuk sholat. Ya. Kini mari kita lihat ya berbagai penegasan Nabi yang menyebutkan nama-nama Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain dan bahwa mereka itulah ahlul bait beliau. Tabari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang mengatakan Rasulullah bersabda, ayat ini innama yuridullah dan seterusnya turun berkenaan dengan 5 orang. Aku, Ali, ya, aku itu Nabi maksudnya, Rasulullah sendiri, kemudian Ali, Al-Hasan dan Al-Husain serta Fatimah alaihi wassalatu wassalam. Itu. Hal ini dalam kitab Tabari ya, ketika menafsirkan ayat tersebut. Ummu Salamah juga banyak meriwayatkan penegasan Nabi bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait ialah mereka ini. Ya, semua hadis, termasuk beberapa riwayat hadis kisah yang menyebutkan nama-nama mereka itu dapat dimasukkan ke dalam kelompok kedua ya, hadis ini. Di mana Rasulullah menafsirkan, menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait dalam ayat tadhir itu. Adapun cara yang ketiga yang dilakukan Nabi ya, ketika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait tak lain adalah Ali, Fatimah serta kedua putra mereka ialah peristiwa keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari rumah beliau menuju masjid, lalu beliau datang ke rumah Imam Ali dan Fatimah. Beliau bertelekan dengan kedua kayu ya pintu rumah mereka itu, lalu di situ beliau membacakan ayat tadhir serta mengajak mereka itu untuk sholat. Ya. Banyak sekali riwayat begini, termasuk dari Ibnu Abbas. Dia berkata, saya menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 bulan tiap hari mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib setiap waktu sholat, lalu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlul bait innama yuridullah dan seterusnya as-salah rahimakumullah gitu. Jadi beliau membacakan ayat tadhir itu ya supaya mengajak mereka untuk sholat. Ibnu Abbas menambahkan beliau melakukan hal itu sebanyak 5 kali setiap hari. Riwayat dari Abi Hamra mengatakan saya menghafal, maksudnya mungkin mencatat lah gitu ya, gitu. Mengingat, mencatat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 8 bulan. Setiap kali keluar untuk sholat subuh pasti menuju ke pintu rumah Imam Ali alaihissalam. Beliau meletakkan kedua tangannya ke 2 tiang pintu rumah mereka itu, lalu berkata, as-salah innama yuridullah dan seterusnya ayat tabhir itu. Abu Barzah Al-Aslami juga berkata, saya sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 7 bulan. Setiap kali keluar dari rumah menuju masjid, beliau mendatangi rumah Fatimah, lalu melakukan hal yang sama ya sebagaimana disebutkan di atas. Sementara itu riwayat Anas bin Malik mengatakan bahwa perbuatan Nabi tersebut berlangsung selama 6 bulan. Demikianlah ikhwan akhwat sekalian, para sahabat dan para perawi hadis ya dari kalangan para sahabat itu menceritakan perbuatan Nabi ini. Ya, ada yang merekam peristiwa itu selama 9 bulan, ada yang 8 bulan, ya, ada yang 7 bulan, ada yang 6 bulan. Mereka berbeda-beda dalam mencatat dan mengingat gitu ya peristiwa Nabi ini, akan tapi intinya sama peristiwa tersebut. Nah itu ya, karena kalaupun hanya sekali Nabi melakukan itu tercatat ya dalam tarikh, dalam sejarah, dalam hadis namanya dengan periwayatan yang sahih sebagaimana yang ada ini, sekali saja pun itu sudah cukup bagi kita untuk menjadikannya bukti kuat bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait dalam ayat 33 ayat tadhir ya surat Al-Ahzab ini adalah 4 orang ini, yaitu Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain alaihissalam. Ini ya berarti ada 3 ya kelompok hadis ya, yang
merupakan tafsir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa Ahlul Bait itu. Yang pertama adalah haditsul kisah yang banyak sekali. Hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sekali sahabat dan generasi-generasi berikutnya. Haditsul kisah menegaskan bahwa Ahlul Bait itu adalah 4 orang ini: Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain. Lalu hadis-hadis yang banyak sekali di berbagai kesempatan Rasulullah menegaskan bahwa Ahlul Bait adalah Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain. Yang ketiga, kelompok ketiga hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah setiap kali akan sholat sejak turunnya ayat ini, beliau selalu datang ke rumah Ali dan Fatimah lalu membacakan ayat tathir kepada mereka itu. Nah, ini riwayat-riwayat yang demikian menjadikan kami tegas mengatakan bahwa Ahlul Bait yang dimaksud di dalam ayat tathir ya 33 Al-Ahzab tak lain adalah mereka ini. Kalau ada beberapa orang yang menggunakan Ahlul Bait untuk makna-makna lain, ya berarti itu dalam rangka mungkin ya makna yang berbeda gitu. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa hadisnya menggunakan Ahlul Bait dalam makna yang lebih luas gitu ya, untuk menyebut keluarga beliau, keluarga besar beliau, Bani Hashim gitu. Akan tapi jelas itu adalah makna Ahlul Bait dari segi bahasa mungkin itu. Nah, adapun Ahlul Bait di dalam ayat tathir, mereka itu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuci-sucinya, tak lain adalah 4 orang ini, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, dan Imam Husain alaihimussalam. Demikian penjelasan dari kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.